Oke, karena udah 23 orang, 24 ikut kakak, berarti kita udah bisa mulai ya. Nanti teman-teman yang lain, kalau masih ada yang mau join, masih bisa, kita nyusul aja mereka. Oke, seperti biasa, adik-adik silakan nyalakan kameranya terlebih dahulu. Biar kita absen awal. Oke, kakak screenshot ya. Kakak screenshot ya layar pertama. Sama layar kedua. Oke, suara kakak terdengar jelas nggak? Kedengaran, Kak. Jelas, Kak, jelas. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pertama-tama kakak mau ucapin terima kasih untuk adik-adik yang sudah datang atau sudah join pada Zoom pagi ini. Terlebih yang tadi tepat waktu jam 9.30 tuh udah pada join, terima kasih kakak ucapin. Terus untuk absen, nanti kakak absen aja deh. Terus mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa seperti biasa disiapkan bukunya, alat tulisnya, tempat yang senyaman mungkin untuk mengikuti pembelajaran. Boleh juga sambil dibuka PPT atau modul yang sudah kakak berikan di GCR. Oke ya, kakak share screen. Oh ya, seperti nanti yang join di sini harus join sampai akhir ya, soalnya di akhir nanti kakak infoin mengenai UTS, sama kita mau kuisis. Jadi ada post testnya induksi elektromagnetik. Oke, pada pembelajaran minggu lalu atau materi sebelumnya kita udah bahas tentang medan magnet dan gaya magnet. Nah, sekarang adalah materi baru, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Seperti biasa, kompetensi dasar yang harus kalian bisa setelah mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dapat melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, bisa baca sendiri ya. Terus kita masuk ke materi, induksi elektromagnetik. Nah, kemarin kan kakak itu udah kasih ya link mengenai video sebagai kalian penghantar kalian HP baru untuk belajar induksi elektromagnetik. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu apa sih definisi dari induksi elektromagnetik itu? Ada yang bisa? Yang udah ngerangkum pasti tahu nih. Ada yang bisa? saya, Kak. Ya, boleh. Akila. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Iya, benar sekali ya. Jadi, induksi elektromagnetik itu adalah gegel induksi atau arus listrik yang timbul karena flux magnetik. Gejala terjadinya gegel induksi pada penghantar karena perubahan flux magnetik yang melingkupinya. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang induksi magnet, nggak pakai elektro. Nah, elektro itu kan kita tahu ya, elektro itu berarti yang berhubungan sama listrik.
Nah, sehingga ketika kita belajar induksi elektromagnetik, berarti adalah si listrik ini yang timbul. Si listrik ini yang timbul atau terjadi karena adanya flux magnetik. Jadi induksi elektromagnetik sama induksi magnetik adalah berkebalikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama tentang flux magnet, yang kedua tentang hukum Faraday, dan yang ketiga ada hukum Lenz, dan yang terakhir adalah aplikasi dari induksi elektromagnetik itu sendiri, yaitu berupa generator dan transformator. Yang pertama, flux magnet. Flux magnet, ini kakak bahas aja langsung ya. Flux magnet itu menyatakan kuat medan magnet yang memotong suatu bidang dan merupakan hasil kali besar medan magnetnya atau B-nya dengan luas bidang A yang tegak lurus pada induksi magnet tersebut. Jadi flux magnet ini menyatakan kuat medan magnetnya yang memotong suatu bidang. Jadi dia terjadi pada suatu bidang. Jadi ada luasnya. Nah, coba lihat. Jadi ada sebuah magnet, ini sebuah batang magnet akan dimasukkan ke dalam kumparan. Nih, yang berupa lilitan-lilitan ini dia bakal dimasukin ke dalam, maka akan terjadi flux magnet. Allah. Apa sih gerak? Akan terjadi flux magnetnya ya di dalamnya. Nah, sehingga kalau dirumuskan, besarnya flux magnetik dapat ditentukan dengan rumus flux magnet sama dengan B kali A kali cos theta sudutnya. Nah, di sini adik-adik perlu kamu perhatikan, perlu kamu tahu bahwa sudut di sini adalah sudut antara medan magnet dengan garis normal, ya. Coba lihat di gambar yang ini, yang sebelah kanan, garis normal itu kan selalu tegak lurus dengan gimana sih, sama ini apa sih dia, sama W, sama gaya berat bidang. N itu selalu sejajar dengan gaya berat bidang. Jadi N-nya itu yang di atasnya, yang di utaranya, gaya beratnya itu kan selalu ke bawah gitu. Nah, yang dinamakan sudut di sini adalah bukan hubungan antara bidang dengan kuat medan. Itu kemarin di soal ulangan kita kan ada tuh. Nah, banyak banget yang salah. Karena dia tegak lurus, maka kalian buatnya pakai sudut 90 derajat. Sedangkan sudut cos 90 kan 0 ya. Jadi nggak ada nilai flux magnetnya. Nah, sedangkan sudut yang dimaksud di sini adalah besar sudut antara garis normal, ini garis yang N ini, dengan kuat medan magnetnya. Ya, perlu diperhatikan dan diingat. Jadi bukan hubungan antara luas bidangnya sama kuat medan magnetnya, tapi antara garis normalnya dengan kuat medan magnetnya. Oke, di sini paham ya? Nah, sehingga kalau ditanya berapa flux magnet maksimum, tentu ketika nilai cos theta-nya ini adalah 1. Nilai cos yang hasilnya 1 adalah cos 0 ya, cos 0. Kalau ditanya flux magnet maksimum. Tapi kalau diketahui sudutnya, maka kita pakai rumusnya ini, BA cos theta. Kita lanjut ke hukum Faraday. Yang flux magnet ada yang mau ditanyakan? Satuannya Weber ya, satuannya Weber atau WB, medan magnet itu Tesla, luas permukaan meter kuadrat, dan sudut. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday ini tentu pertama kali ditemukan dari percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Jadi percobaan Faraday ini menjelaskan bahwa menggerakkan magnet, coba lihat animasinya, menggerakkan magnet keluar dan masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Galvanometer itu kan alat untuk mendeteksi adanya arus, ya. Jadi ketika dia digerakkan keluar masuk, maka terjadi penyimpangan pada galvanometer.
Sehingga hukum Faraday ini menyatakan bahwa besarnya GGL induksi ini sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Jadi karena magnetnya kan keluar masuk, tentu ada kelajuannya, ada laju perubahan flux magnetiknya. Sehingga dari si Faraday ini, dari percobaannya didapatkan bahwa besarnya GGL induksi itu, besarnya gaya gerak listrik hasil induksi ini bakal sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Sehingga kalau dirumuskan, nah kakak tanya lagi, rumus dari hukum Faraday apa? Dari yang kemarin kamu kerjakan, yang kamu tonton videonya. Ada yang tahu? Ada yang tahu rumus dari hukum Faraday? Iya. Coba kakak tanya ya. Kakak tanya ke Feiza. Feiza ada? Feiza ada kan ya? Coba Feiza jawab. Rumus dari hukum Faraday apa? Sebenarnya di PPT kakak udah ada, cuman biar kita lebih interaktif nih, kakak tanya. Biar kalian juga ya ikutlah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Ayo Feiza, ada? Agung Rizky coba. Agung Rizky ada? Ayu Salwa, ada Ayu Salwa? Wah, tidak ada ya. Ini yang nggak on cam, ada semua nggak sih orangnya? Siapa? Ayu Salwa ya? Coba dijawab. Hukum Faraday rumusnya seperti apa? Ayo, Ayu Salwa. Saya. Ya udah coba Rizky. Bisa. Yang rata-rata tadi sigma sama dengan min n delta d theta per dt. Oke, yang sesaatnya? Yang sesaatnya. Bentar, perasaan kemarin cuma pakai satu ini deh. Yang sesaatnya? Oke, kakak langsung jawab aja ya, biar mempersingkat waktu. Sesaatnya adalah minus N, diferensial dari flux per dt, dflux per dt. Nah, kalian pasti udah belajar lah ya tentang diferensial sama integral. Di kelas 10 juga ada tuh tentang diferensial antara jarak S, terus V kecepatan sama percepatan. Jadi, begitu juga dengan ini. Jadi kalau ditanya berapakah GGL induksi sesaat, nah itu pakai rumus ini yang di sebelah kanan, minus N, terus hasil diferensial atau hasil turunan dari persamaan
laju perubahan fluks, persamaan fluksnya per dt terhadap waktunya. Di mana M ini adalah jumlah lilitannya, terus E-nya adalah GGL induksinya, satuannya volt, terus D flux per dt-nya adalah laju perubahan flux, satuannya Weber per second. Nah, ini adalah latihan soal. Yang pertama, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 3 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat minus 5 Weber dalam selang waktu 10 milisecond. Tentukan GGL induksi yang timbul. Coba adik-adik kakak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal nomor 1. Ini siapa yang bisa jawabannya? Siapa yang sudah selesai menjawab bisa di-share di grup WA ya. Sebagai nilai keaktifan hari ini. Ini pakai delta, pakai yang DT, yang sesaat ya, Kak? Ini pakai yang rata-rata. Karena apa? Karena ada yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu pakai rata-rata karena ada perubahan fluksnya. Berarti ada yang awal, ada yang akhir. Delta itu kan tahu ya, kalau delta flux itu artinya apa? Berarti flux pertama, flux kedua dikurang flux ke-1. Selisihnya. Jadi ini pakai yang rata-rata, yang nomor 1. Coba dikerjain dulu. Yang sudah dapat silahkan share di grup WA. Oke, udah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang bisa jawab. Jawabannya adalah GGL induksinya 2 volt. Harusnya itu minus 2 ya, minus 2. Sebenarnya minusnya itu menandakan arahnya doang. Kenapa minus 2? Karena namanya selisih berarti akhir dikurang awal. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 dulu, dikurang 3 kali 10 pangkat minus 5. Yang lain, yang mungkin masih bingung caranya, bisa lihat jawaban teman-temannya ya, itu udah pas, udah benar. GGL induksi akibat perubahan luas bidang. Ini juga di video kedua, itu udah dibahas tentang GGL induksi itu banyak akibatnya. Yang pertama ada luas bidang. Jika luas bidang yang melingkupi medan magnet mengalami perubahan, jadi rumusan GGL induksinya jadi seperti ini. Epsilon sama dengan E sama dengan minus N, terus diferensial dari A itu luas bidangnya per waktu. Lalu untuk kasus kawat yang digeser, kawatnya digeser gitu, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. E sama dengan B kali L dikali V dikali sin theta, di mana E sama dengan besar GGL induksinya, B-nya itu kuat medan magnetnya, L itu panjang kawatnya, V itu kecepatan gerak kawat, terus sudutnya itu antara V sama B. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada GGL induksi akibat perubahan sudut. Ini sebenarnya udah dibahas lah di video itu. Ini kakak cuma pengulangannya saja. E sama dengan minus N. Awalnya kan E sama dengan minus N, diferensial dari flux per waktu. Sehingga ketika dia perubahan sudut menjadi minus NBA dikali minus kecepatan sudut, sin kecepatan sudut dikali T. Jadi sudutnya itu berubah menjadi ini, berubah menjadi kecepatan sudut kali waktu. Sehingga disimpulkan, kalau GGL induksinya akibat perubahan sudut, maka rumusnya menjadi E sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. Nah, bagaimana kalau nilainya ditanya GGL induksi maksimum? Berarti kalau dia GGL induksi maksimum, maka nilai sin sama cos kan paling besar 1 ya, antara 0 sampai 1. Sehingga namanya maksimum ketika nilai sinnya adalah 1. Nilai sinnya adalah 1, sehingga Mmax-nya sama dengan NBA kali omega. Di mana N itu adalah banyak lilitan, B itu induksi magnetik, A itu luas kumparannya, omega itu adalah kecepatan sudut kumparan, jangan lupa satuannya adalah radian per second, terus E itu adalah GGL setiap saat, karena ada fungsi T-nya di sini, makanya dikatakan setiap saat, lalu
E maksimumnya adalah GGL maksimum. Paham ya untuk pengertiannya? Ini contoh soal. Suatu kumparan terdiri atas 1000 lilitan dan memiliki hambatan 10 ohm. Kumparan melingkupi fluks magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai persamaan berikut. Ini ada persamaannya. Kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0 second adalah pertama yang diketahui dulu. N-nya sama dengan 1000 lilitan. Lalu yang kedua, hambatannya 10 ohm. Terus diketahui persamaan fluksnya T plus 2 kuadrat. Kalau ini diuraikan, persamaan kuadratnya diuraikan menjadi T kuadrat tambah 4T ditambah 4. Yang ditanya adalah I, kuat arus saat T-nya sama dengan 0 second. Gimana caranya, Kak? Emang ada rumus GGL induksi yang ada kuat arusnya? Ya, itu pertanyaannya kan. Nah, awalnya seperti ini. Kita awalnya cuma punya E sama dengan minus N, diferensial flux per dt. D flux per dt. Nah, ingat lagi di materi listrik dinamis. Ya, listrik dinamis bahwa rumus GGL induksi itu, GGL induksi kan satuannya volt ya. Nah, tegangan itu kan rumusnya apa? Rumus tegangan yang berhubungan sama kuat arus. Ada yang tahu? E sama dengan I kali R. Ya, I kali R. Jadi di sini kita masukin rumus itu, kita substitusikan, kita ganti E-nya menjadi I kali R, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. I kali R sama dengan minus N, diferensial dari T kuadrat plus 4T tambah 4. Kita masukin nilai R-nya. R-nya di soal diketahui 10 ohm. Lalu I tetap I, terus masukkan N-nya minus 1000, terus hasil diferensialnya ini kan 2T plus 4 ya. Ya, sepakat ya 2T plus 4. Nah, sehingga kalau kita pindahkan 10-nya ke kanan, dia jadi apa? Dibagi. Minus 1000 dikali 2T plus 4 per 10. Sekarang tinggal masukin nilai T-nya yang ditanya di soal T saat 0 second. I saat 0 second. Sehingga min 1000 dikali 2 kali 0 plus 4 per 10 itu hasilnya minus 4000 ampere. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dari induksi elektromagnetik. Yang pertama itu generator AC. AC berarti pada arus bolak-balik. Nah, pada generator ini sudutnya itu berubah sebagai fungsi waktu, di mana T-nya sama dengan omega dikali T. Sehingga fungsi flux magnet menjadi pada generator ya. Kalau ditanya flux magnet pada generator, itu pakai rumus BA cos omega T. Nah, sehingga dari fluxnya itu kan terdapat BA cos omega T, sehingga GGL induksi yang dihasilkan adalah E sama dengan BA omega dikali N dikali sin omega T. Dan GGL maksimumnya, ini kakak kurang tulis Emax-nya ya, Emax-nya sama dengan BA dikali omega dikali N. Di mana B itu adalah kuat medan magnetnya, omega itu kecepatan sudutnya, N itu jumlah lilitannya, dan A-nya adalah luas penampang kumparan. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah generator berputar pada 1.500 putaran per menit untuk membangkitkan tegangan maksimum 100 volt. Berapakah besar putaran yang diperlukan untuk membangkitkan tegangan maksimumnya 120 volt? Pertama yang diketahui Emax-nya, ya kan, tegangan maksimum, berarti GGL induksinya, E-nya. Emax pertamanya itu 100 volt. Terus dia menggunakan frekuensinya, ini putaran per menit itu frekuensi ya, kecuali radian per second itu baru kecepatan sudut. F-nya itu 1.500 putaran per menit. Lalu kondisi kedua adalah tegangan maksimumnya 120 volt. Yang ditanya di soal, ketika Emax-nya itu 120 volt, berapa sih F2-nya gitu ya.
Nah, berarti kalau udah soal, intinya kalau sudah soal kayak ada dua kondisi seperti itu, adik-adik langsung aja berpikir bahwa soal ini adalah soal perbandingan. Ya, soal ini adalah soal perbandingan. Sehingga rumusnya seperti ini. M-max 1 dibanding M-max 2 sama dengan masukin rumus maksimum BA omega kali N per BA omega dikali N. Omeganya kan nggak diketahui ya, yang diketahui frekuensinya. Gimana caranya, Kak? Balik lagi ke rumus kecepatan sudut. Di kelas 11 plus 10 kayaknya udah dipelajari, kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali F. Ya, diingat-ingat lagi, kecepatan sudut sama dengan 2pf. Sehingga kita masukin 2pf-nya, BA 2pf1 dikali N per BA 2pf2 dikali N. Nah, Mmax 1 per Mmax 2 sama dengan karena B-nya, A-nya, sama jumlah lilitannya kan sama. 2Pi juga sama nilainya, sehingga itu bisa dicoret. Sehingga tinggal Mmax 1 per Mmax 2 sama dengan F1 per F2. 100 volt per 120 volt sama dengan 1.500 putaran per menit per F2. Ini dikali silang. 100 volt dikali F2 sama dengan 1.500 kali 120, sehingga rumus jawabannya adalah 1.800 putaran per menit. Jadi kalau tegangan maksimumnya 120 volt, berapakah putaran si generatornya? Ya, putarannya adalah 1.800 per menit. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Kita lanjut yang terakhir. Bukan yang terakhir. Ini hukum Lenz. Hukum Lenz ini digunakan untuk menentukan arah arus induksi dalam suatu kumparan akibat perubahan flux magnetik dalam kumparan tersebut. Menentukan arah arus induksi. Nah, menurut hukum Lenz ini, arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik akan menimbulkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan perubahan flux magnetik asalnya. Jadi arahnya berlawanan ya, medan magnet sama perubahan flux magnetik asalnya itu berlawanan. Contoh gambarnya ini, ketika ketika magnet masuk kumparan, coba lihat, ini B itu berarti medan magnet ya, B itu medan magnet. Terus dia berlawanan arah, coba yang kuning ini, yang kuning kan B awalnya kan ke kanan. Setelah itu ketika dia masuk ke dalam kumparan, flux magnetiknya yang kuning ini dia ke kiri, itu artinya dia berlawanan. Terus kalau dia keluar kumparan dia sama. B-nya masuk, flux magnetiknya keluar. Maksudnya ke kanan juga sama. Oke, kita masukkan ke rumusnya, sehingga gagal induksi dapat didefinisikan sebagai laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. Kalau dalam hukum Lenz ya, E sama dengan minus delta flux per delta T, atau selisih fluxnya per selisih waktunya berapa. Nah, tanda minus ini, kan dari tadi kita ada tanda minus ya. Tanda minus ini menunjukkan bahwa arah flux magnetik induksi berlawanan dengan arah apa? Dengan arah flux magnetik asalnya. Nah, jika flux magnetik diakibatkan oleh kumparan yang terdiri atas beberapa lilitan, persamaan gagal induksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi intinya kalau dia ada kumparan, berarti tinggal masukin aja nilai, kita kalikan dengan banyaknya kumparannya. Itu artinya ya. Jadi balik lagi ke rumus dasarnya tadi nih, yang di awal-awal, minus N kali delta flux per delta T, terus ada yang minus N kali diferensial antara flux per delta per dt, terus ini yang pakai rumus flux ya, rumus flux awal kan BA cos theta. Nah, dari persamaan tersebut, dari persamaan yang tadi itu, diketahui bahwa gagal induksi dapat ditimbulkan dengan adanya perubahan terhadap waktu untuk variabel-variabel berikut. Yang pertama, medan magnet. Yang kedua, luas area yang dilingkupi kumparan. Dan yang ketiga adalah sudut antara medan magnet dan
garis normal bidang kumparan. Nah, gagal induksi juga dapat ditimbulkan dengan menggerakkan konduktor sehingga luas area yang berada dalam medan magnetnya berubah. Misalnya pada gambar ini nih, antara kalau konduktor ini yang garis biru ini, dia bergerak, kita gerakin, dia terjadi perbedaan luas antara kiri sama kanan ya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Konduktor diletakkan pada kawat sejajar ini yang kuning, kan dia sejajar sama-sama horizontal, dihubungkan dengan sebuah hambatan dalam suatu medan magnet. Jadi ada R-nya, ini. Ketika konduktor digerakkan ke kiri ataupun ke kanan, akan terjadi perubahan luas area yang berada dalam medan magnet tersebut. Jadi ada perubahan luasnya. Akibatnya terjadi perubahan flux magnetik yang menimbulkan arus induksi. Arus induksi ini akan menimbulkan gagal induksi yang besarnya seperti ini rumusnya. E sama dengan BL dikali V. Sementara itu, untuk mengetahui besar arus induksinya dapat ditentukan dengan rumus kan E sama dengan I dikali R. Sehingga kalau mau ditanya I, berarti hasil bagi antara E per R. Nah, sekarang kita substitusikan nilai E-nya. E-nya itu BL dikali V per R besar. Di mana E itu adalah gagal induksi, B itu kuat medan magnetnya, L itu panjang konduktornya, dan V itu kecepatan konduktornya. Oke ya. Kita lanjut yang terakhir. Ini beneran yang terakhir, transformator. Kayaknya kelas 9 ini udah pernah dipelajari deh, transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang mampu mengubah tegangan AC dengan memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, trafo menghasilkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arusnya bolak-balik pada kumparan primer. Jadi coba lihat ini, yang di sebelah kiri itu adalah kumparan primernya, dan yang sebelah kanan itu adalah kumparan sekunder. Kumparan sekunder biasanya itu mendekati hambatan. Misalkan ini dihubungkan sama lampu ya. Nah, dekat lampu itu biasanya kumparan sekunder. Kumparan sekunder selalu dekat sama alat listrik yang dihubungkan sama trafo. Nah, ini adalah perbedaan antara trafo step up sama trafo step down. Namanya step up berarti artinya naik ya kan. Menaikkan berarti dia fungsinya menaikkan tegangan AC. Sedangkan trafo step down berarti dia menurunkan, diturunin tegangannya. Contoh, lalu bagaimana sifatnya terhadap VP, NP, sama IP? Kalau VP, kalau di trafo step up, yang tadinya tegangan VP itu selalu lebih kecil dari VS. Berarti dari yang kecil terus ke besar, namanya menaikkan kan. Jadi dari kecil ke besar, dia VP lebih kecil dari VS. Terus kebalikannya dengan step down. Kalau step down dari besar terus ke kecil. Ke VP yang lebih besar, VS-nya lebih kecil. Terus NP-nya, itu adik-adik bisa lihat sendiri lah ya. Hubungannya antara banyak lilitannya sama kuat arusnya. Nah, ini rumusnya. Pada trafo ideal berarti namanya ideal berarti tidak ada energi yang berubah menjadi panas. Daya primernya PP sama dengan PS, daya sekunder, dan efisiensinya adalah 100%. Sehingga berlaku hubungan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder, lilitan primer sama lilitan sekunder, kuat arus primer sama kuat arus sekunder, ini seperti ini. Ya, adik-adik bisa lihat, jangan sampai salah di kuat arusnya. Kuat arus itu berbanding terbalik sama tegangan, sehingga VP per VS itu sama dengan IS dikali IP. IS dulu di atas baru IP. Ya, itu kebalikan. Kalau VP, NP dengan IS, IP. Nah, kalau dia trafonya tidak ideal, berarti
ada energi yang hilang. Sehingga dayanya PP sama dengan PS ditambah P daya yang hilang. Atau efisiensinya itu tidak sama dengan 100%. Maka pada trafo hanya berlaku hubungan antara si tegangan sama banyak lilitannya. IS sama IP-nya nggak berlaku. Nah, untuk mencari efisiensi trafo, kita pakai rumus dayanya. Berarti daya sekunder, efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Atau, kalau kamu balik lagi ke listrik dinamis, itu rumus untuk mencari daya apa? Mencari daya kan sama dengan P sama dengan V dikali I, ya kan? Ingat lagi, P sama dengan V dikali I. Sehingga PS dan PP itu bisa diganti dengan, bisa disubstitusikan dengan rumus V sama I. Berarti PS-nya diganti sama VS dikali IS, PP-nya bisa diganti VP dikali IP, dikali 100%. Nah, ini contoh soalnya. Ini perbandingan bila suatu trafo punya perbandingan tegangan primer dan sekundernya 2:1 dan perbandingan arus primer dan sekundernya 5:2, maka transformator tersebut mempunyai efisiensi berapa? Nah, ini langsung saja bisa ya, karena tegangan primer sama tegangan sekunder, arus primer sama arus sekundernya diketahui perbandingannya, sehingga langsung bisa masuk nilai PS kali IS, PP dikali IP dikali 100%. PS-nya 1, IS-nya 2, per IP-nya 5, VP-nya 2 maksudnya, terus IP-nya 5, dikali 100%. Oke, ini coba cari berapa hasilnya. Efisiensinya jadi berapa? %. Ya, berapa? 20% ya. Ya, 20%. Ini efisiensinya. Jadi si trafo itu punya efisiensi cuma 20%. Berarti dia tidak ideal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, nggak ada ya. Berarti adik-adik untuk materi induksi elektromagnetik itu sampai di sini saja. Berarti ada flux magnet, ada hukum Faraday, ada hukum Lenz, terus ada gegel induksi akibat perubahan luas, perubahan suhu. Juga di video itu ada perubahan lainnya juga, itu adik-adik bisa lihat. Terus apa lagi? Ada generator sama ada transformator, itu untuk induksi elektromagnetik. Oke. Sebagai bentuk kesimpulan kita pada hari ini, biasanya kan kakak tanya nih satu-satu ya. Biasanya katanya satu-satu, sekarang kita kuis aja ya. Sebagai bentuk kesimpulannya. Kalau kamu perhatikan, pasti bisa. Coba ya. Oke, ini untuk kodenya. Silakan adik-adik bisa masuk. Coba kakak bikin di chatroom ya. Nah, udah. Silakan masuk. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Seperti biasa ada kata-kata dari kakak. Bekerja sehari, tubuh lelah, baca puisi, indah irama. Bila engkau masih sekolah, belajar adalah tugas utama. Jalan-jalan ke Yogyakarta, Ina datang untuk mengejar. UTS sudah di depan mata, tinggalkan mainmu, ayo belajar. Oke, sekian dari kakak. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.